Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr surat nomor 15 ayat ke-9. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 185. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati para pengurus Mushola Al-Barakah kantor dana pensiun PLN yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pimpinan, pimpinan nih Pak, Pak Irwan ya, Pak Irwan, pimpinan ya Pak, betul, pimpinan keluarga nih, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kita sudah 17 hari berpuasa. Insya Allah besok kita lebaran. 10 hari lagi. Tadi saya iseng-iseng gitu ada TikTok gitu, kapan kita berlebaran. Ya. Jadi semuanya itu sudah bisa diperkirakan Pak Irwan. Jadi dengan ilmu pengetahuan semuanya benda-benda langit tadi sudah bisa kita estimasi. Jadi pada tanggal 29 Ramadan nanti, bagi orang yang berpuasa pada hari Senin, itu kan tanggal 29-nya tanggal 8 Pak. Kalau bagi kita tanggal 20 yang puasa tanggal 12, tanggal 29 Ramadannya tanggal 9. Bagi orang-orang yang berpuasa hari Senin kemarin, tanggal 29 Ramadan itu, kalau kita estimasi, umur hilal itu masih minus 5 derajat. Jadi mereka yang berpuasa, Muhammadiyah tadi itu menggenapkan Ramadannya menjadi 30 hari. Maka dia akan berlebaran pada tanggal 10 April. Bagi kita nanti tanggal 29 Ramadan tadi itu tanggal berpuasa hari Selasa tanggal 12 Maret itu kita 29 Ramadannya tanggal 9 April. Nah itu kita hisab daruriyah, nanti sidang isbat mandian agama, umur hilalnya itu sudah 6 derajat, sehingga kita kemungkinan akan berlebaran sama. Yang satu 30 hari puasanya, bulan Ramadannya, yang berpuasa hari Selasa itu 29 hari. Jadi semua itu sudah ini Pak. Ada teman saya kepala lapan Pak bekas Pak itu Pak T. Jamaludin, Thomas Jamaludin itu Pak. Terus sekarang dia kan jadi peneliti di BRIN. Jadi semuanya itu sudah bisa diperkirakan. Nah masalahnya adalah umur hilal yang diperkirakan tadi itu
Kalau dia di bawah 2 derajat, Pak, itu dengan alat apapun, kata Pak Thomas, itu nggak bisa dilihat, Pak. Jadi dengan mata kita sendiri, dengan alat yang canggih pun, Pak, itu tidak akan bisa dilihat kalau masih di bawah derajat 2 derajat. Saya pernah dengan beliau waktu itu ke Wina, Pak, di markas 8 PBB itu, NASA PBB itu. Ayo Pak Emil, diajak saya ke sana. Kita lihat nih di teropong Hubble itu, Pak. Hubble itu yang teropong ruang angkasa yang di zoom 100.000 kali. Aduh, saya terkagum-kagum, Pak. Masya Allah, Pak. Di ruang angkasa kita ini macet, Pak. Kayak macet di Jakarta, jalanan Gatot Subroto itu, Pak. Tapi nggak ada yang tabrakan, Pak. Semuanya pada jalur. Ya Allah, itu kecil, Pak. Nah, dia tanya ke saya, Pak Jamal, di mana kita, Pak Emil? Bumi kita yang mana, Pak? Ternyata seperti debu gitu, Pak, bumi kita. Itu baru satu sistem galaksi, Pak. Bima Sakti kan namanya kita, Pak. Konon para ahli astronomi tadi itu mengatakan ada beribu-ribu galaksi tadi. Coba bayangkan bumi seperti debu, kita seperti apa, Pak Irwan? Dana pensiun PLN seperti apa itu? Gak kelihatan. Coba Pak Emil kalau nggak pakai ilmu, hilal itu yang mana, Pak? Ada bintang yang kerjanya lari-lari gitu, Pak, loncat-loncat. Itu yang komen itu, Pak, rupanya. Jadi saya, ya Allah, ya Tuhan, kecil sekali saya. Ada orang-orang barat, orang Afrika segala macam, oh my god, oh my god, oh my god aja sebilang, ayo masuk Islam, saya bilang, ya oh my god. Kecil kita, Pak. Apa yang kita sombong? Bumi kita seperti debu. Ya, itulah pengalaman saya dengan Pak Jamaludin. Jadi apapun, Pak. Nah, masalahnya kriteria ini. Kalau hilal di bawah 2 derajat, jadi seperti ini nih. Begini, Pak, 2 derajat, nggak kelihatan itu, nggak kelihatan dengan alat apapun. Nah, oleh Mabim, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura disepakati ya bahwa supaya istilahnya kalau kita sholat isyraq, Bapak Ibu kan pernah sholat isyraq ya? Subuh, setelah kita subuh, kita di masjid, kita ngaji, gitu, ada pengajian di situ, ada waktu syuruk. Makanya begitu bunyi seperti jam tadi itu jangan buru-buru sholat dulu. Harus adalah sekitar 5 menit, 10 menit. Gitu. Kalau kita nanak nasi juga di rice cooker ya, ini nggak keburu mungkin karena saking ininya imsak gitu misalnya gitu ya. Subuh kita mau langsung dimakan kan panas itu, Pak. Kadang-kadang nasinya belum matang. Nah begitu, Pak, kira-kira. Disepakatilah umur bulan dari itu 3 derajat dengan sudut elongasi. Jadi sudut elongasi dari itu mata kita melihat, Pak. Diadakan tegak lurus garis dengan ufuk tadi, diambilnya 6 derajat baru, Pak, baru kita bisa melihat. Nah, masalahnya tadi 2 derajat tadi itu belum kelihatan. Kalau orang Muhammadiyah mengatakan sudah wujud hilalnya, tapi kalau yang masalah yang ruqyah tadi itu, padahal semuanya dipakai itu. Yang hisab tadi, kapan kita tahu itu 29 Ramadan, 29 Syawal? Karena dengan hisab lah kita tahu. Tapi Nabi kan mengatakan sumu tasihu apa? Al-waftiru ru'yatihi, kan gitu kan? Berpuasalah kamu dan berbukalah kamu dengan melihat bulan, kan gitu masalah. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi tadi itu, semuanya tadi itu sudah bisa dilihat dan diperkirakan. Cuman hadis Nabi itu mau dipakai apa enggak? Coba Pak Irwan, kapan kita mulai puasa? Berdasarkan hadis Nabi tadi kan, Pak. Gak ada Nabi mengatakan berpuasalah kamu, bulan sudah wujud. Walaupun 5 derajat di bawah ufuk misalnya, udah ada bulannya. Nanti jam 1 malam udah gede dia itu. Ya, gitu. Nah, makanya Nabi mengatakan kalau nggak kelihatan, genapkan pada hari berikut. Nah, jadi kriterianya itu saja yang
membuat kita berbeda. Tapi ya itulah, dengan kemajuan teknologi tadi kita menjadi orang yang cerdas. Ya silahkan aja. Nah kalau saya menjawab, bagaimana itu Pak Ustadz orang puasa tadi? Ya orang yang Muhammadiyah tadi itu berlebaran dia dengan 30 hari bulan Ramadan. Kalau yang kita 29. Kalau puasa gimana Pak? Ya kita berpuasa 30 hari bulan Sya'ban, sementara mereka berpuasa 29 hari. Karena bulan Hijriah tadi, bulan peredaran bulan jadi itu bisa 29 atau 30, 29 30. Kalau 28 nggak boleh Pak, kurang itu. 31 lahir Februari nggak boleh itu. Sama dengan orang, kalau kita ini ngomong orang Bugis itu kelewatan ngomongnya Pak, tapi orang Buton kekurangan Pak. Jadi kalau Bapak pergi ke kampung Bugis, Bugis nggak ada di catatan Pak. Jadi orang Bugis sebenarnya di Sulawesi itu Pak. Kalau nama orang Idris Pak, Idrisi panggilan. Jadi dihidupkan nama dia Sin gitu. Idrisi. Sebaliknya orang Buton gitu, itu kurang Pak. Kurang. Bapak tahu ini. Ya, kerja apa katanya orang Buton itu? Kerja saya doro-doro durung kosong. Apa ini? Bahasa Jawa juga enggak gitu. Taunya dorong durung kosong. Di pelabuhan gitu. Jadi saya waktu diminta Pak ini Pak, ini itu satu kantor sama saya. Jadi ini tahun yang kedua saya di dalam pensiun PLN. Jadi dulu sama kita di BPS Pak. Sekarang beliau sudah diaspora istilahnya Pak. BPS diaspora. Naturalisasi. Saya pensiunnya di BPS Pak, 40 tahun saya kerja di BPS. Nggak tahu Pak Idi berapa lama dia kerja dengan dana pensiun PLN. Sama-sama Pak ASN Pak. Kalau Bapak kan ini apa nih, BUMN apa? Swasta, PT Laka, nanti lagi saya Pak, banyak beristilahnya. Kita nikmati saja. Saya pikir tadi apa temanya ya? Karena sekarang adalah 17 Ramadan. Maka sebelum Bapak Ibu tanya ke saya, kan apa sih hubungannya Pak Ustadz? Ya, 17 Ramadan yang di surah Al-Baqarah tadi, surah nomor 2 ayat 125 saya bacakan tadi itu dengan Inna anzalna fi lailatul qadar. Surat apa nomor 97 ayat 1 Al-Qadar. Yang mana sih yang benar Pak Ustadz? Gitu. Sebelum ditanya saya jawab nih sekarang ini. Para ulama mengatakan bahwa Al-Quran tadi itu teknis penurunannya Pak ada 2 macam. Jadi Al-Quran tadi dari Lauh Mahfuz. Al-Quran tadi itu makhluk juga Pak. Dia makhluk dia Al-Quran. Bukan Quran yang ini Pak, bukan. Nah, dia merupakan kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah. Entah bagaimana makhluknya, kalau ini kan benda Pak. Dia makhluk juga Pak. Cuman mungkin bukan seperti manusia, nggak ada rohnya dia. Jadi yang disepakati oleh ulama tadi itu yang disebut dengan Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu, Quran diturunkan pada malam qadar, adalah dari Lauh Mahfuz tadi, Lauhul Mahfuz. Quran tadi itu sebagai makhluk turun ke langit dunia, namanya Baitul Izzah. Konon di mana tuh Baitul Izzah? Pak ini tahu nggak? Di daerah Kebayoran. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Quran tadi diturunkan Allah sekaligus dari Lauh Mahfuz tadi itu ke Baitul Izzah lengkap. Dari situlah secara berangsur-angsur malaikat Jibril mewahyukan ke Nabi Muhammad. Itu yang disepakati pada tanggal 17 Ramadan itu, yang Syahrul Ramadan Turun ke Nabi Muhammad. turun ke Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, dimulai dengan surat apa? Al-Alaq tadi, Iqra tadi itu disepakati oleh ulama tanggal 17 Ramadan.
Sementara yang malam qadar tadi itu Quran secara keseluruhan Pak, turun dari Allah ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang mengatur Baitul Izzah itu. Bagaimana teknisnya tadi? Nah, beliau lah secara berangsur-angsur. Itu yang dibisikkan ke Nabi Muhammad kita. Konon Al-Quran tadi itu suratnya itu pun ngacak turunnya Pak. Jadi Nabi Muhammad tadi itu diinstal lah itu sama malaikat Jibril. Diinstal Pak Irwan. Nah, jadi Nabi Muhammad nanti memerintahkan para sahabatnya, terutama Pak yang sekarang beliau sama Zaid bin Sabit sama Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud kan yang ahli Al-Quran itu. Nah ini surat ini namanya kalau mau catat ini nanti juz sekian. Saking orang Arab tadi itu hafalannya kuat, itu dihafal sama mereka. Waktu itu kan teknologi belum ada. Kalau sekarang nih kita dari YouTube lah. Nah itu Quran yang sudah diturunkan Allah tadi dalam dua teknis penurunan tadi itu dijaga sama Allah. Itu yang saya baca tadi Pak di surat Hijr surat nomor 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya nahnu Allah itu Pak. Kami, bukan saya. Karena Allah tadi itu mengikut sertakan makhluknya ya, menurunkan Al-Quran tadi itu dan terjaga satu huruf saja, satu harakatnya lebih atau kurang tahu kita Pak salahnya. Nah itulah yang kita jadikan sekarang. Nah konon dulu waktu zaman Nabi Muhammad itu disuruh para sahabat sampai tabi'in tadi itu menghafal. Nah oleh Zaid bin Sabit di dada sekretari dicatat di mana-mana. Nah konon bid'ah yang paling pertama tadi itu gara-gara Umar bin Khattab itu ke Abu Bakar Siddiq. Tolonglah ya khalifah ke zaman Abu Bakar Siddiq itu. Rasul sudah meninggal, banyak sahabat-sahabat penghafal Al-Quran juga sudah meninggal. Nanti Al-Quran kita ini susah, nanti ada versi ini kan susah. Tolong kita bukukan. Lama Abu Bakar itu berpikir setahun apakah aku akan membuat bid'ah. Nah bid'ah pertama tadi yang disebut-ributkan orang Salafi itulah Pak yang pertama kali. Tapi sampai sekarang bid'ah itu kita nikmati ya, dengan ada pembukaan Abad. Nah sampai Umar bin Khattab itu belum selesai juga Pak, sampai Khalifah Utsman baru Pak. Makanya itu yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Nah Mushaf Utsmani itulah yang kalau kita naik haji atau umroh itu dipercetakan Madinah Al-Quran. Nah itu versinya lain-lain. Konon saya bilang diterangkan oleh si perjalanan Al-Quran itu, saya waktu itu dengan kakak saya naik haji karena saya nggak bisa bahasa Arab, diterangin sama kepala percetakannya itu. Konon naskah Mushaf Utsmani itu ditulis Pak oleh ahli khat namanya Usman Taha, orang Syria, selama setahun Pak. Pernah nggak Bapak perhatikan di sini Pak? Huruf sinnya di Quran Surah An-Nas itu Pak, yang surat 14 itu ada yang nggak sama itu Pak. Coba Bapak lihat sekarang. Ini Usman ini, coba surat An-Nas Pak. Lihat Pak. Al-Rahman. Nah, coba An-Nas saja lah saya lihat gitu ya. Yang paling terakhir itu kan huruf sinnya berbeda Pak, antara satu dengan yang lain. Benar nggak Pak Lukman? Coba lihat. Nih. Sinnya biasa. Nggak kan ada yang berbeda tuh Pak. Ya, ada yang berbeda kan. Ini sin sini dengan sin ini. Oh, berarti ini bukan Utsmani ini. Bukan Utsmani. Cibaruyut. Jadi terbuktilah di sana bahwa blueprintnya tadi itu ditulis Pak. Ditulis oleh orang dan termasuk dengan tanda-tanda wakafnya, tanda-tanda. Kalau kita ditanya Pak, apa bedanya Hamzah Alif sama Hamzah? Apa bedanya Pak? Lurus. Kalau Hamzah itu begini, kalau Alif begini kan. Kalau di guru ngaji saya
Kalau Hamzah itu nggak mau diajak kawin. Kalau Alif masih bisa diajak kawin. Jadi di Mushaf Utsmani tadi itu Hamzah sama Alif itu serupa tidak sama. Jadi Hamzah tadi ada dua, namanya Hamzah wasal, ada Hamzah qata. Jadi Hamzah Alif tadi itu sebenarnya dia apa? Naon di dalam huruf hijaiyah. Tadi kan kalau kita kan a i u e o kan bahasa ini. Kalau di dalam hijaiyah kan a i u saja, e o nya enggak ada. Kalau ada baca Al-Quran misalnya ta lamun, salah itu Pak. Sudah pasti salah itu. Harusnya ta lamun gitu kan. Enggak mungkin lah ta lamun. Ya, antara o sama u aja. Ya. Itu dilambangkan oleh alif, ya sama waw. Itulah kira-kira Pak. Itu bisa kita lihat di ulumul Quran kalau kita kuliah di PTIQ. Jadi di Mushaf Utsmani tadi itu termasuk ada tanda-tanda. Bapak ada tahu di tajwid ini? Ya, bagaimana membaca Al-Quran dengan baik? Kan ada tuh istilahnya saya tahsin nih. Nah, gitu. Tahsin tadi itu dari kata hasan, membaguskan bacaan Al-Quran. Itu seumur hidup Pak, termasuk saya Pak. Tahsin dari kata hasan Pak. Hasan tadi artinya bagus. Sama dengan husnul khatimah Pak. Bukan khus Pak, husnul. Kalau husnul lain lagi artinya yang akhir yang baik. Kan itu semoga husnul khatimah. Jangan salah-salah, jangan pakai KH Pak tulisannya, pakai H. Jadi tahsin dari itu membaguskan bacaan Al-Quran. Tahsin dari itu terbagi 4 itu. Ya, pertama pelajaran tajwid. Ya, tajwidnya termasuk hukum nun mati sama mim mati segala macam. Pokoknya apa nih tajwid gitu. Nah, itu dimulai pada generasi tabi'in. Jadi sudah mulai hilang. Itu Rasulullah mengajarkan para sahabat Pak. Setiap ada ayat turun, nah ini tajwidnya begini. Ya, jadi yang paling bagus kata orang Madinah itu waktu saya lebih ceramah itu orang Indonesia lah lidahnya yang paling bagus. Kalau orang yang lain itu susah Pak. Nah kalau kita orang Indonesia susah orang Jawa. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin kan gitu Pak. Pada ain gitu Pak. Ain lain dengan hamzah gitu. Ya. Tapi ya itulah tadi Pak. Karena kita bukan orang Arab, maka kita mendekati Arab saja. Mendekati. Dan itu terus saja kita pelajari. Tajwid yang kedua masalah fasahah, kepasihan kita. Yang mengucapkan huruf hijaiyah. Kan ada berapa? 29 atau 30 Pak? 29 sama dengan hari bulan Hijriah juga. Ya, yang ketiga makharajul huruf. Jadi makhraj huruf tadi itu mulut kita. Oh nggak salah saya waktu saya kecil Quran yang saya baca itu mah ada gambar mulut itu. Iya. Nah, ya kan? Ada gambar mulut. Pak. Itu sekarang bisa kita cari di YouTube. Gitu. Di mana huruf waw di ujung bibir, nun, lam, kan gitu kan? Nah, itu short di mana dia tuh? Makanya orang Jepang tuh bangga-bangga dengan kami katanya vokalnya apa lebih banyak lah di Al-Quran. Ada huruf sin. S gitu kan, ada huruf shin, sh gitu kan, ada huruf fa, fi, coba gimana hadith, gitu. Ya ada so, ada 4 itu. Nah bagaimana mengulang itu makhrajul huruf. Nah kalau kita belajar tahsin tadi itu, ibu-ibu biasanya gurunya perempuan juga supaya bisa ngintip ke mulutnya. Itu harus dilalui dulu sama dengan pelajaran matematika kalau kita di SMA ya tingkat 1 kan harus belajar matematika Pak, padahal nanti di dalam PNN kerja nggak pakai itu tapi harus diliwatin. Nah itulah makhrajul huruf tadi. Ya yang keempat tadi dari kita mentahsin tadi kita belajar seni baca Al-Quran.
mana harkat. Ini kalau 2 harkat itu bergerak 2, kalau 3 harkat 6, gitu kan gitu. Walau bolin kan gitu. Sekarang udah banyak gitu ya, kita rajin aja lah. Jadi Allah menjaga. Jadi inna nahnu, Allah yang menjaganya, malaikat yang menjaganya, Rasulullah yang menjaganya, para sahabat yang menjaganya, para tabi'in yang menjaganya, para tabi'in yang menjaganya. Kaum muslimin sekarang utamanya para hafiz dan hafizah. Orang hafizah Quran, hafizah itu Pak, kalau kita salah bacanya Pak, gak enak tuh kupingnya Pak. Apa panjang bacanya aja salah. Ya. Yang paling ini tuh surah Ar-Rahman tuh ibu-ibu itu padahal sering dibaca itu kalau orang kawin. Ya. Fabi ayyi ala, salah. Panjang itu A-nya. Fabi ayyi ala. Itu 31 kali diulang-ulang. Tapi salah melulu itu. Ketahuan salah 31 kali salah. Ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu sekalian sepanjang umur kita ya kita belajar tadi. Nah termasuk tadi sudah berapa lama kita banyak kita perning-perningnya Ramadan tadi itu. Silakan aja ya, tidak punya target one day one juz atau one day two juz atau apa gitu. Silakan aja. Tapi sekali-sekali kita coba juga memperhatikan tahsin itu. Bacaan kita nggak perlu banyak-banyak. Kita ini baguskan bacaan kita. Kalau situ sudah bagus, kita cari terjemahannya. Kalau sudah terjemahannya, kita cari tafsirnya. Ya kan? Jadi Allah menjaga yang teksnya Al-Quran saja. Masalah terjemahannya, masalah tafsirnya mungkin bisa berbeda-beda. Ibnu Katsir misalnya lain dengan Buya Hamka. Nah, itulah namanya belajar kita RPTQ. Ya, ada jurusan tafsir Al-Quran, ada jurusan seni baca Al-Quran, ada ulumul Quran namanya ilmu Al-Quran. Itulah yang. Nah saya ingat pada kesempatan yang ini, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang tahu dengan Ustadz Thohir. Ada yang kenapa? Sekarang mungkin udah tua, beliau tuh nggak sanggup. Biasanya beliau kalau diundang tuh sendiri tuh, yang dulu di Indosiar TV. Nah, ya kan? Dia menceritakan keajaiban Al-Quran tadi itu yang diriset oleh para periset baik dunia Islam maupun dunia internasional. Nah, yang baru-baru ini kan ada tuh namanya autopagi itu Pak. Ya bukan auto pagi-pagi Pak. Oleh siapa nama orang Jepangnya, senseinya itu Profesor Masayoshi Nasumi, apa lupa saya. Jadi Nasumi Sang tadi itu mengatakan kalau kita berpuasa kita akan meregenerasi tubuh kita tadi itu, karena selama puasa tadi itu tubuh kita akan memakan tubuh kita juga. Jadi mendetoks diri kita. Jadi begitu kita sahur, ya setelah suruh tadi itu diperintahkan otak, diperintahkan otak kita kepada tubuh kita mencari bahan-bahan makanan yang terdapat di yang lain-lain tempat di lipatan-lipatan di perut gitu ya. Saya sudah agak turun nih, kalau Pak Idi ini gimana nih? Yang ada di siapa yang memerintahkan? Allah. Coba. Nah itu dengan begitu katanya yang menemukan autopagi tadi itu katanya sudah masuk Islam. Konon katanya Plato itu juga puasa. Siapa itu Plato Pak? Filosof Yunani ya Pak ya. Tapi jangan tanyakan gimana imsak puasanya Plato Pak. Susah kita nanti. Ya kita tanya ke kuburnya kan. Socrates puasa apa? Ke guru Plato itu Pak. Socrates itu tahu saya penyerang Brazil itu Pak. Apa? Ayam pun waktu ngaramin telurnya Pak puasa itu Pak. Kalau enggak jadi telurnya itu.
Jadi jangan tanyakan ayam gimana sahurnya kan gitu kan. Ikan salmon Pak, dia berombongan pindah ke satu tempat ke yang lain. Itu selama dia pindah itu berpuasa. Kalau ada yang tidak berpuasa ketinggalan. Begitulah. Ya, puasa tadi itu salah satu dari ibadah yang sudah tua. Apalagi Pak sudah tua saja puasa. Makanya apa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, kepada orang-orang sebelum kamu. Konon para nabi dan rasulnya itu puasa Pak, cuma belum perintahkan ke umatnya. Apa lagi Pak yang ibadah yang paling tua selain puasa? Kurban Pak. Nah, di zaman Nabi Adam gara-gara Habil sama Kabil kan Pak. Ya, dia mau dikawinkan sama saudara kembarnya tadi, karena ini cantik ini, nah, disuruh sama Allah berkurban. Kan? Apalagi Pak yang selain dari itu? Sholat Pak. Nah, sholat ini sudah lama juga Pak. Tapi untuk umat Nabi Muhammad disyariatkan sebetulnya Nabi Isra Mi'raj. Tapi konon Nabi sholatnya sudah lama. Bagaimana sholatnya? Wallahu a'lam. Ya, kita ini sajalah mengatakan bahwa kalau kita niat kita hanya pendek saja Pak. Terutama ibu-ibu nih, saya berpuasa karena diet. Gitu. Dietnya aja enggak. Gak ada Pak yang 184. Wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi dengan perintahnya puasa tadi itu kan ada hadis tuh, sumu tasibu, berpuasalah kamu supaya sehat. Salah itu terjemahnya. Harusnya berpuasa maka sehat. Kalau supaya sehat aja, sehatnya aja dapat. Gak dapat relanya kita dari Allah tadi. Jadi apa yang kita baca tuh Imam Tarawih kita apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma gadin an adai fardis syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah lillahi ta'ala ini yang penting. Ya, nanti kalau kita sholat tidak lillahi ta'ala, hanya olahraga kita dapatkan. Zakat fitrah kita, nama zakat mal kita nggak lillahi ta'ala, bansos yang kita dapatkan. Apa iya itu Pak? Jadi Allah mengatakan bahwa yang penting dari itu adalah saya ingat saya Pak Tori Sofian itu ada 3 hal yang diinginkan. Coba lihat surah An-Nisa ayat 56, surat nomor 4 ayat 56. Saya tak hafal saya itu, coba Pak Irwan kalau bisa. An-Nisa surat nomor 4 ayat 56. Ada seorang profesor ahli kulit orang Thailand Pak, tersungkur itu membaca ayat 56 tadi. Kan orang kafir mengatakan Pak, sudahlah kami nanti dibakar sama Allah, udah di neraka, selesai urusannya. Allah mengatakan di sana begitu dibakar kami jadikan lagi kulit itu, ya, kayak luping. An-Nisa 56. Coba baca apa? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naron kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Innallaha kana azizun hakim. Coba artinya Pak. Hakimah. Hakimah. Artinya Pak. Sesungguhnya orang-orang yang mengkafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kan orang kafir itu bilang sudahlah kami nanti seperti di surat ini, surat An-Naba yang ayat pertama, ya laitani kuntu turaba, kan gitu kan. Nah kami nanti jadi tanah. Oh nggak bisa kata Allah.
saya jadikan kulit itu lagi seperti looping komputer, berapa lama terserah Allah, supaya dia merasakan azab. Nah, profesor yang ahli kulit tadi, konon kulit kita ini Bapak Ibu sekalian 7 lapis Pak, seperti lapis Surabaya Pak. Lapis 1, 2, 3 Pak, itu kalau kita tusuk masih sakit Pak. Begitu 4, 5, 6, 7 udah nggak kerasa Pak. Ya, kalau ada orang dokter anestesi di sini. Jadi yang di anestesikan kepada kita kalau kita operasi itu Pak sampai lapisan keempat, supaya kita tidak merasakan sakit obat tadi itu Pak. Kalau 1, 2, 3 itu namanya bius lokal kan gitu. Jadi begitulah Allah menjadikan tadi. Orang kafir bilang, wah sudahlah kami jadi arang. Oh nggak bisa, aku jadikan tadi. Nah konon untuk orang yang masih muda atau bayi, recovery kulit tadi itu 1 sampai 7 itu cepat sekali Pak. Kalau kita sudah tua Pak, seperti saya nih, saya 68 umur saya Pak. Pak Iwan berapa? Saya 18. 18 ya. Ya. Nah, itu recovery-nya itu lama Pak. Makanya jangan jatuh kalau orang tua itu. Lama sekali recovery. Jadi tersungkurlah ahli itu tadi. Yang kedua, ada masalah kita nih. Ya. Makanya ada hadis Rasulullah mengatakan kita dilarang memakai emas, cincin emas. Saya kemarin iseng-iseng ke toko emas terus saya tanya, Pak, masih ada nggak orang laki-laki yang beli emas? Oh sekarang udah diganti dengan emas putih. Itu konon ada di surah Al-Hadid itu Pak, inspirasi tadi itu. Ahli metalurgi mengatakan bahwa kalau kita memakai emas itu untuk laki-laki, itu enzim-enzimnya emas tadi Pak, itu ke hormon laki-laki menyebabkan laki-laki penyakit Alzheimer. Alzheimer apa itu? Pikun. Nah, gitu. Kalau perempuan, gak apa-apa Pak. Dia tiap hari darahnya itu tiap bulan paling kurang dia punya mens. Ya. Kalau di ibu-ibu yang sudah tua gimana? Jadi imun dia. Itu gara-gara Al-Quran. Yang ketiga ini untuk ibu-ibu nih. Kalau ibu-ibu cerai suami istri, ya kalau ibu punya apa? Masa idah 3 bulan. Kalau bapak-bapak langsung aja sekarang cerai besok kawin gimana masalah. Rupanya di surah An-Nisa tadi Pak, ayat 200-an berapa itu masa idah ibu-ibu tadi itu. Karena ibu-ibu tuh punya rahim. Rahim tadi saking halusnya. Kita punya nih Pak, ibu-ibu ditanya sama ibu-ibu. Kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam rahim tadi Pak, itu terekam sama rahim itu Pak. Jangan coba-coba masuk yang lain. Itu lamanya 3 bulan baru hilang. Bulan pertama 100% rekamannya Pak. Begitu bulan kedua berkurang 70%. Bulan ketiga 30%. Bulan keempat habis itu. Nah disitulah habis masa idah. Itu ahli ahli ginekolog itu yang punya. Itulah saya yang ingatnya saya miracle Al-Quran. Barangkali Bapak Ibu karena waktu kita sudah, silakan kalau ada 1-2 pertanyaan mengenai iseng-iseng Al-Quran ini. Oke, ada lagi yang lain? Ya. Ada ya, silakan. Lebih dikit ke Bapak yang baru rumahnya 12.50. Kan kalau Lailatul Qadar itu kan keberkahan itu diturunkan sama Allah sampai dengan pagi. Sampai dengan pagi. Apakah dari sisi penelitian gitu ya, barangkali ilmuwan itu sudah ada pernah meneliti gitu ya, karena keberkahan itu kan kalau kita yang ada atau kita yang taruhlah yang itikaf gitu kan, mungkin rasanya biasa-biasa aja gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi barangkali ada sisi lain yang memang sudah pernah diteliti sehingga lebih meyakinkan kita bahwa Lailatul Qadar itu memang
keberkahan Berkah. besar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam Lailatul Qadar itu pasti ada, semuanya mendapatkan manusia. Cuman masalahnya ngapain kita Pak? Nah, ada nggak respon kita? Sama dengan HP kita gitu Pak. Ada nggak? Semua manusia ini punya HP ini. Cuman bagaimana responnya kita terhadap HP kita ini? Apakah pada malam Lailatul Qadar itu kita lagi beribadah, lagi ngapain, kita lagi tidur? Nah, disitulah keberkahannya tadi. Ya, jadi penelitian tadi itu mengatakan bahwa semakin banyak interaksi kita dengan malam Lailatul Qadar tadi itu, semakin banyak berkah. Bagaimana interaksinya tadi? Kita apakah beribadah kita di sana, apakah sholat, kita qiyamul, kita qiyamul Ramadan, kita baca Quran. Kita. Nah disitulah dapatnya senggolan masuk Qadar tadi. Kenapa malam 27 Pak? Itu kan ini kan saya ingat apa ini Ustaz Fauzan Royani, yang orang Betawi itu, yang udah almarhum sekarang. Lailatul Qadar itu berapa hurufnya Pak? Lam, ya, lam, tamar buto, 4, alif, 5, lam, kaf, 6, da, 7, lah pokoknya 9 lah hurufnya tadi. Ya kan? Berapa kali sudah disebut di dalam surah Al-Qadar 97 tadi? Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 3 kali. 3 kali 9. Nah, kira-kira 27. Itu gatung-gatungannya Pak. Jangan-jangan satu Ramadan itu sudah ada Lailatul Qadar, kita aja nggak nyadar. Cuman para ulama mengatakan di malam ganjil di Asyur Awakhir tadi 21, 23, 25, 27, 29. Nah, itu diintai aja nanti Pak supaya dapat berkah Bapak. Ngapain Bapak di sana? Itu setiap kita nggak sama perasaannya. Sama Pak Irwan, waduh, amalnya sejuknya saya sekarang. Saya nggak merasakan karena Pak Irwan interaksinya dengan Lailatul Qadar itu kerasa langsung. One to one koresponden tadi, face to face. Gitu. Nah, ada orang yang tidur ya nggak ya begitu aja. Ya begitu Pak Lukman sudah mengambil waktu berapa menit? 8 menit. Ya. Mudah-mudahan ada gunanya, utamanya bagi diri saya sendiri. Silakan Bapak Ibu ya selama Al-Quran, selama Ramadan interaksi kita dengan Al-Quran tadi salah satu tujuan puasa kan takwa. Takwa tadi itu salah satunya ya itu bisa kita lihat di surah Al-Baqarah yang ayat-ayat pertama itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl. Ya, dia beriman dengan Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan. Jadi jangan selama Ramadan aja kita interaksi dengan Al-Quran, teruskan Pak. Pak Irwan tadi itu usahanya kencang itu Pak. Gimana buat teman nggak kata-kata aja. Nanti undang saya nanti. Wah ini udah kayak farmer nih Pak. Gitu Pak. Jangan bakal aja gitu loh. Ya, Pak. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Dan dapat keberkahan kita rahmat dari Allah dan dosa kita diampuni. Dan semoga pelajaran yang singkat ini menjadikan kita menjadi orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran dan selalu mempelajari Al-Quran. Tadi saya baca hadisnya, sebaik-baik kamu khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi taklim mau ta'alim itu terus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kita telah mendengarkan tausiah ilmu yang bermanfaat. Semoga kita terima pada hari ini
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.